Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan materi mengenai filsafat pragmatisme yang beranggotakan yang pertama Ai Kurniasi, yang kedua Alia Cahya, yang ketiga Sela Amelia, dan yang terakhir Sinti Selvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cahyaningrum dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pragmatisme. Aliran ini pertama tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Ketika itu Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai dengan 1914 menerbitkan sebuah makalah yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Namun, pragmatisme sendiri lahir ketika William James membahas makalahnya yang berjudul Philosophical Conception and Practical Result tahun 1898 dan mendaulat Peirce sebagai bapak pragmatisme. Selanjutnya, aliran ini makin berkembang berkat kerja keras dari William James dengan berbagai karya tulisnya. Karya tulisnya ini antara lain adalah A Pluralistic Essay, Essay in Radical Empires, The Will to Be Life, dan The Varieties of Religious Experience. John Dewey juga ikut mengambil bagian dalam mempopulerkan aliran ini. Karya-karyanya antara lain adalah Democracy and Education, Reconstruction in Philosophy, How We Think, dan Experience in Education. Namun, ia dan para pengikutnya lebih suka menyebut filsafatnya sebagai instrumentalisme. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian pragmatisme. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi pragmatisme lainnya adalah mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Menurut istilah, pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja hanya membawa akibat yang praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis, semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis, yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah manfaat bagi hidup praktis. Kata pragmatisme sering sekali diucapkan orang. Orang-orang menyebut kata ini biasanya dalam pengertian praktis. Jika orang berkata, rencana ini kurang pragmatis, maka maksudnya ialah rancangan itu kurang praktis. Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatisme yang sebenarnya, tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi pragmatisme, tidak mutlak. Mungkin sesuatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti bagi masyarakat yang lain, maka konsep itu dinyatakan benar oleh masyarakat. Yang kedua, pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan. Kesimpulan, walaupun berangkat dari gagasan asal yang sama, dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Ada beberapa teori pragmatisme, diantaranya 1. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia atau tidak. Yang kedua, pernyataan itu dikatakan benar kalau memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.
Yang ketiga, suatu teori atau hipotesis dikatakan benar apabila menghasilkan jalan keluar dalam praktik atau membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Yang pertama, Charles Sanders Peirce. Charles mempunyai gagasan bahwa suatu hipotesis dengan sementara atau pegangan dasar itu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Horton dan Edwards di dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literature 1974 menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan atau merumuskan 3 prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme. Yang pertama, bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. Yang kedua, bahwa apa yang kita namakan universal adalah yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowledge. Yang ketiga, yaitu bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat komunitas. Yang kedua, menurut William James, selain menanamkan filsafatnya dengan pragmatisme, ia juga menamainya dengan empirisme radikal. Menurut James, pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan perantaraan yang akibat-akibatnya bermanfaat secara pihak. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja membawa akibat praktis. Misalnya pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistik, semuanya bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Menurut William James, mengajukan prinsip-prinsip dasar terhadap pragmatisme. Yang pertama, bahwa dunia tidak hanya tidak terlihat menjadi spontan berhenti dan dapat diprediksi, tetap dunia benar adanya. Yang kedua, bahwa kebenaran tidaklah melekat dalam ide-ide, tetapi suatu yang terjadi pada ide-ide dalam proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata. Yang ketiga, bahwa manusia bebas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya untuk percaya pada dunia sepanjang keyakinannya tidak berlawanan dengan pengalaman praktisinya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya. Yang keempat, bahwa nilai akhir kebenaran tidak merupakan satu titik ketentuan yang absolut, tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengalahkan kita kepada kebenaran-kebenaran yang lain tentang dunia tempat kita tinggal di dalamnya. Menurut Horton dan Edwards, tahun 1974, halaman 172. Yang ketiga, John Dewey. Dewey adalah seorang pragmatis, namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis. Menurutnya, tujuan filsafat adalah untuk mengatur kehidupan dan aktivitas secara lebih baik untuk di dunia dan sekarang. Tegasnya, tugas filsafat yang utama ialah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Menurut Dewey, kita hidup dalam dunia yang belum selesai penciptaannya. Sikap Dewey dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dengan meneliti 3 aspek dari yang kita namakan instrumentalisme. Yang pertama, kata temporalisme yang berarti ada gerak dan kemajuan nyata dalam waktu. Yang kedua, kata futurisme mendorong kita untuk melihat hari esok dan tidak pada hari kemarin. Yang ketiga, milionalisme berarti bahwa dunia dapat dibuat lebih baik dengan tenaga kita. Pandangan ini juga dianut oleh William James. Terima kasih. Yang keempat yaitu penerapan filsafat pragmatisme di lingkungan pendidikan. 1. Ada tujuan pendidikan. Filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut meliputi 1. Kesehatan yang baik,
Kedua, keterampilan dan kejujuran dalam bekerja. Ketiga, minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan. Yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua. Yang kelima, kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dan masalah-masalah sosial. Tambahan tujuan khusus pendidikan di atas yaitu untuk pemahaman tentang pentingnya demokrasi menurut pragmatisme pendidikan. Hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu kurikulum. Menurut para filosof pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri. A self-correcting tradition. Pendidikan berfokus pada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah. Yang ketiga yaitu metode pendidikan ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method serta metode dan penemuan atau inquiry and discover method. Dalam praktiknya, mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing. Dan yang keempat, peranan guru dan siswa dalam pembelajaran. Peranan guru bukan menuangkan pengetahuannya kepada siswa. Setiap apa yang dipelajari oleh siswa haruslah sesuai dengan kebutuhan, minat, dan masalah pribadinya. Pragmatisme menghendaki agar siswa dalam menghadapi sesuatu permasalahan hendaknya dapat merekonstruksi lingkungan untuk memecahkan kebutuhan yang dirasakannya. Untuk membantu siswa, guru harus berperan, yaitu menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi, field trips, film-film, catatan-catatan, dan tahmu ahli merupakan contoh-contoh aktivitas yang dirancang untuk memunculkan minat siswa. B. Membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik. C. Membimbing merencanakan tujuan individuan kelompok dalam kelas guna memecahkan suatu masalah. Edward J. Power tahun 1982 menyimpulkan pandangan pragmatisme. Siswa merupakan organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atau minat dan kebutuhan siswa. Callahan dan Kalk menyimpulkan bahwa orientasi pendidikan pragmatisme adalah progresivisme. Artinya, pendidikan pragmatisme menolak segala bentuk formalisme yang berlebihan dan membosankan dari pendidikan sekolah yang tradisional, anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam berbagai bidang kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.